Mari kita sambut host Voltage Online Jabodetabek, Hans Patrick dan Belinda Daradio. Shalom Voltagers, selamat datang di Voltage Online Jabodetabek dalam segmen Hati yang Gembira adalah Obat. Kita juga sama-sama mau menyambut setiap para Voltagers yang baru kali ini join Voltage Online Service. Betul, welcome home. Oke, langsung aja. Di segmen kali ini kita bakal bermain setuju nggak setuju dengan para bintang tamu kita. Yes, dan bintang tamu kali ini guys, kita kedatangan yang kece-kece, keren-keren ya kan. Pada zaman now kayak sekarang ini nih ya, banyak banget nih Hans, bos-bos muda, CEO muda yang udah punya company ya. Betul. Mungkin para Voltagers di rumah udah pernah dengar ya istilah startup company. Nah, jadi hari ini kita bakal bermain langsung sama mereka. Langsung aja deh kita panggilin bos dari PT Sukacita Bersama, PT Ngambek Selalu, dan PT Melau Sendiri. Oke, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Siang. Wih, pelan banget suaranya ya. Oke, gimana kabarnya? Pada baik-baik ya? Oke, sebelum itu kita mau memperkenalkan diri kalian masing-masing dulu deh. Dari PT Sukacita Bersama dulu. Halo, saya dari PT Sukacita Bersama. Saya sebagai CEO, nama saya Stefani. Halo. Mantap. Oke, selanjutnya dari PT Melau Sendiri. Melau Sendiri. Wisnu dari PT Melau Sendiri. Oh sedih, iya sedih. Namanya siapa Pak? Wisnu. Iya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang terakhir dari PT Ngambek Selalu. Nathan dari Ngambek Selalu. Mantap. Oke. Singkat, padat, dan juga jelas ya. Berapi-api ya, oke. Kita langsung jelasin aja permainannya ya. Nah, jadi kita bakal membagikan ini, emoji, tongkat emoji. Boleh Ya, pegang bisa dulu. saya bantu sini Pak. Oke, jadi nanti kan kalian udah mendapatkan tongkat emoji ini. Nanti kita bakal memberikan sebuah pertanyaan yang kalian jawab cuman setuju atau nggak setuju. Emoji yang tersenyum menggambarkan artinya kalian setuju dengan pernyataan itu. Kalau yang tidak setuju itu yang cemberut. Oke, Yes. gampang kan? Ngerti semua ya? Oke. Mudeng ya. Udah. Jangan salah ya guys. Oke. Langsung aja tanpa berbasa-basi kita masuk ke pertanyaan pertama. Boleh boleh Iya, duduk, boleh boleh duduk duduk semuanya. ya. Biar kita slow santai ya. Gak tegang. Oke, ini Bapak suasananya tuh sedih gitu, saya juga Melo, sedih. di situ ada jadinya ya. sedih-sedih nggak ingin menitikkan Hawa-hawa. air mata kah? Iya. Oke, lanjut langsung ya. Oke, nah di pertemanan kita, keluarga kita, kakek, nenek, bapak, emak, siapapun lah ya, pasti ada dong ya kan yang namanya orang yang satu atau dua orang lah yang on time terus atau enggak yang Ngaret ngaret terus, mulu ya. ya enggak ya kan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah setuju atau tidak setuju kalau orang yang nggak on time itu buruk? Tuh. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tiga. Setuju, tidak setuju. Oke, kita Oke. langsung aja deh dari Ibu yang paling cantik di sini. Habis itu saya ya. Oh ya enggak. Oke, yuk. dari PT Sukacita Bersama boleh berikan alasannya. Saya setuju. Jadi soalnya kalau menurut saya nih, kalau orang yang tepat waktu terus, itu tuh artinya dia menghargai waktu orang lain. Jadi lebih bagus gitu, nggak menyia-nyiakan waktu orang lain. Karena time is money. Gitu. Mantap. Betul banget. Jadi kalau waktu berharga bukan cuma waktu kita doang ya kan. Waktu Iya. orang lain juga berharga. Setuju. Mantap. Langsung kita ke PT yang- Ngambek Selalu ya. Yes. Kenapa Bapak setuju? Ya setuju aja. Kenapa sih nanya-nanya? Kita butuh alasannya Pak. Alasannya apa? Iya, Pak. Ya kesel aja gitu kalau ada karyawan yang kerjanya lele terus telat mulu. Aduh benci banget dah kayak gitu. Wah, berarti Bapak pilih setuju karena untuk melatih disiplin ya. Ya gitu dah. Jadi Bapak disiplin? Nggak tahu ya. Kurang Di tahu. Bapak ini. Oke. Langsung terakhir ya. ke yang terakhir nih Bapak Melo. Pak Melo silakan Pak Melo. Saya nggak setuju. Kan kita nggak tahu berapa detik lagi terjadi apa, berapa menit lagi terjadi apa. Belum lagi nanti macet.
Terus bannya pecah gimana? Kan motornya harus didorong. Oh iya betul. Enggak, saya nggak kuat lagi. Jadi dari Iya, Melo udah, Pak, sendiri nggak apa-apa. ini alasannya karena tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Lebay banget. Iya, aduh saya nggak bawa tisu lagi Pak, nggak apa-apa ya. Jangan bersedia Pak. Oke, wow. Jadi melo ya semuanya ya. Iya, Supaya semuanya tidak melo. melo, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Pasti semuanya pernah mendengar istilah bohong hitam, bohong putih ya kan? Bohong putih itu katanya berbohong demi kebaikan. Nah sama dengan pernyataan itu, kalian setuju atau enggak setuju kalau misalnya berbohong demi kebaikan itu enggak apa-apa? 3, 2, 1. Setuju? Tidak setuju? Tidak menjawab. Bapak setuju apa enggak sih? Bapak kenapa nangis? Bapak sabar Kaki Pak. saya baik. Oh iya. Oh iya, sorry Pak. Maaf Pak, saya nggak sengaja. Berhati-hati ya lain kali guys. Iya. Udah Pak, jawabannya apa Pak? Langsung. Oh setuju. Oke. Iya. Kenapa Pak setuju Pak Melo? Pak Wisnu ya salah ya. Pak Wisnu. Oke. Pak jawab. Bohong kan, Oke, sorry. bohong demi kebaikan kan nggak apa-apa. Tapi kan bohong salah. Mau gimana ya? Aduh, masih ambigu ya kayaknya Agak nih Bapak ini. pelin-pelan ya. Oke, Saya- nggak Pelan apa-apa. banget. Iya Pak, maaf. Tenang Pak, tenang ya. Jangan Kesel dihakimi saya, ya. kesel. Galak banget. Oke, lanjut deh ke PT Sukacita Bersama yang ada di tengah. Kenapa tidak setuju? Saya nggak setuju. Soalnya yang namanya bohong tuh gimana-gimana tetap aja salah. Soalnya yang lebih cool itu kalau kita bisa tetap jujur. Seperti kata Alkitab nih, kalau di Alkitab diajarin kita harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Kayak gitu. Kayak gini-gini, saya punya contoh. Punya Saya contohnya. punya cerita. Jadi di company saya pernah tuh ada karyawan yang ilangin dokumen penting banget. Wah, dalam hati sebenarnya saya sedih banget sih. Tapi di luar saya ya udahlah, saya berusaha memaafkan gitu. Saya kayak chill-chill aja gitu lah. Tapi ujung-ujungnya karyawan saya malah jujur sama saya gitu. Luar biasa. Berarti kesimpulannya nih Hans, pemimpin yang memberikan contoh atau teladan yang baik akan menghasilkan karyawan yang Yang Baik juga dan- baik, iya. karena mempunyai teladan ya. luar Betul, biasa Mantap sekali. ya. Yang terakhir dari Ya. PT Ngambek Selalu, kenapa setuju? Ya saya setuju aja gitu. Yang penting kita dapat untung, dapat cuan. Kan banyak cara biar sukses tuh, banyak cara. Salah satunya bohong. Waduh. Oke. Lagian kenapa emang kalau saya bohong? Masalah situ. Masalah. Iya. Ampun Pak. Baik. Berarti hashtag cuan life ya. Cuan live, ini Asik. cuan live sekali ini. Luar biasa ya. Oke, semua mempunyai alasan masing-masing ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nah pertanyaan yang ketiga nih. Setuju atau tidak kalau kadang-kadang kita perlu berbuat curang biar kita sukses. 1, 2, 3. Tidak setuju dan Setuju. cuan life setuju nih. Oke. Cuan live. Kita mulai dari ibu yang paling cantik lagi Yoi, dong. dari ibu yang paling cantik. Asik. Saya nggak setuju. Soalnya kalau curang berarti ada orang yang dirugikan dong. Kalau ada orang yang dirugikan berarti kita nggak mengasihi sesama kita gitu. Makanya saya nggak setuju. Oke, jadi memudahkan diri kita tapi malah menyusahkan orang Betul, lain. betul. Iya. Ya. Oke. Langsung Setuju. Oke. ke Bapak yang satu-satunya setuju di sini. Kenapa tuh Pak? Nanya lagi kan. Udah saya bilang yang penting saya dapat untung, dapat cuan. Saya curang nggak usah lurus-lurus gitu. Yang penting saya mementingkan diri sendiri. Oke, jadi Bapak benar-benar berpatokan pada cuan ya, pada Iya. untung ya. Iya. Saya diri sendiri lah pokoknya. Baiklah. Bapak ada darah-darah engkau glodok ya. Jadi kayak cuan life gitu. Cuan only. Oke, lanjut ke yang terakhir Bapak Melo. Bapak yang melo-melo ini nih. Iya. Saya nggak setuju. Kan kasihan yang dicurangin. Kan kita nggak tahu beberapa detik lagi dia kenapa. Kan kita nggak tahu dia gimana nanti. Dulu tuh waktu perusahaan saya lagi down, pelanggan nggak ada. Terus saya nggak percaya diri sama produk saya sendiri. Coba tuh bayangin. Terus ada tuh perusahaan tetangga ngajak kerjasama. Tahu-tahu ya saya malah dicurangin. Jadinya saya yang bayar listrik sendiri. Oh, siapa itu Pak perusahaannya? Sabar. Saya juga pernah curangin perusahaan sebelah. Itu perusahaan saya, Pak. Sabar, bener kan Saya curanginnya? itu. Emang?
Nggak tahu katanya bosnya bangkrut terus listrik nggak bisa bayar. Dia Iya nggak itu mampu. perusahaan saya. Ih, luar biasa ya. Oke. Mbak. Oh iya, iya, tenang Pak. Iya mohon. Tarik nafas. Buangnya ke depan ya. Sudah nggak apa-apa Pak, nanti kalau dicurangin lagi saya bayarin listriknya. Luar biasa, kasih Ini tepuk sangat tangan. loyal ini. Beneran? Kita bersama. Ya beneran. Jangan nangis Pak, jangan nangis ya. Nanti turun dari sini baru diselesaikan ya masalahnya Iya. ya. Sebuah kebetulan ya Hans ya. Betul banget. Oke. Oke. Dan juga pertanyaan yang terakhir sekarang. Kan sekarang kita hidup di era yang semuanya udah digital, ya kan? Semuanya udah serba sosial media, segala macam. Yes. Nah, jadi kalian setuju atau enggak kalau misalnya kita baru dibilang keren saat followers kita banyak? Gimana? Ya. 3, Ya. 2, 1. Setuju? tidak. Tidak, setuju. tidak. Tidak. Oke. Kita langsung ke Bapak Melo dulu deh. Kenapa sih Pak? Soalnya saya nggak punya medsos. Oh sedih. Soalnya saya takut dibully dan takut dijudge gitu sama orang. Oh, Aduh. jadi apakah ada pengalaman Pak pernah dibully di sosial media? Pernah. Sama Langsung netizen saya ya? uninstall tuh media sosial. Waduh, nampaknya Ya sangat ampun, meninggalkan lu lebay banget. Emang Bapak gak pernah dibully di sosial Nggak media? pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Langsung aja deh ke yang sukacita bersama nih. Saya nggak Tidak setuju setuju nih, ya? saya nggak setuju. Soalnya kehidupan real kita itu nggak bisa digambarkan lewat kehidupan di medsos kita. Jadi contohnya nih, maksudnya kayak kalau misal kita followernya dikit, kayak saya nih, somehow saya CEO sih. Cuman follower saya tuh ya udah kayak keluarga saya doang gitu sebenarnya. Ayah, bunda, saudara, udah. Iya, 3. saudara-saudara saya lah. Rendah hati. Iya, mentok-mentok sepupu lah paling. Wow. Jadi nggak banyak-banyak amat lah. Oke. Tapi saya tetap enjoy aja gitu kehidupan saya. Saya tetap bisa jadi dampak di tempat di kantor saya, di keluarga saya kayak gitu. Betul. Jadi yang Mantap. penting kita berdampak di kehidupan real kita, bukan Berarti cuma di medsos. Jadi influencer bukan cuma di sosial media doang. Betul Ya? sekali. Di real life juga mesti. Mantap. Mantap. Oke, yang cuman setuju nih satu-satunya lagi nih ya. Kenapa Bapak setuju? Coba alasannya. Saya habis dengar statement dari PT Sukacita sama Melo, saya kayak apaan sih gitu. Oh, iya. Sombong ya. Emang sekarang kenapa? Ada- sombong. Secara saya ya, saya itu follower banyak, centang biru Wih, followersnya berapa Pak? 1 juta. Wih, Kenceng banget Luar ini si biasa. Bapak. Saya centang biru. Berarti Bapak menganggap sosial media dan followersnya itu penting Oh ya? tentu, penting Oke, banget. Oke, jadi sekian aja lah ya pembicaraan kita hari ini ya. iya. Kasih tepuk tangan dong. Jadi, karena kita rasa nih dari PT Sukacita Bersama yang paling sesuai ya dengan segmen kita kali ini ya kan. Apakah Hati gembira ada ada pengen, obat ya? apakah ada satu patah, 2 patah kata yang ingin disampaikan kepada voltagers yang di rumah supaya ikutan gembira juga? Ada. Jadi seperti nama segmen kita hari ini, hati yang gembira adalah obat. Jadi nggak ada obat yang lebih manjur selain hati yang gembira. Jadi kalau kita memutuskan untuk tetap gembira, tetap sukacita, walaupun kita dalam masalah, sebenarnya masih bisa. Soalnya hati yang sukacita itu adalah keputusan hati kita sendiri. Jadi mau tahu lebih lanjut, stay tune di Ibadah Voltage Online hari ini. Yeay. Luar biasa ya statement penutupnya ini loh. Betul banget. Nah, aku boleh minta semuanya bangkit berdiri kali ini. Bangkit Ya. berdiri dulu nih ya. Kita sama-sama mengucapkan terima kasih nih kalau CEO ini nih udah meluangkan waktu ya. Bapak Cuan Live, Ibu Sukacita Bersama, Bapak Melo Bapak ya galau ya. kan. Bapak Cuan Live ya jadinya. Ya, nah sebelum kalian turun nih guys ya, boleh tolong silahkan dibawa bangku-bangkunya ya. Diusir Terima saya. kasih atas waktunya. Saya diusir nih. Bapak Iya. masih mau tetap di sini? Heeh. Gantiin saya jadi host ya? Boleh deh. Boleh deh bawa bangku. Silakan di situ ya. Oke. Berat nih. Oke, nah sekarang Voltagers ada hal seru lain nih. Nggak cuman kita tadi mengundang CEO ternama doang nih Hans. Betul. Tapi kita punya kuis. Mantep banget. Apa itu kuisnya Kak? Nah, di ibadah hari ini kita bakal memainkan kuis yang namanya apa ya?
Mencatat. Mencatat. Dan mendengarkan. Mencatat dan mendengarkan dan memperhatikan ya. Jadi Betul. nanti Kak Yogi akan membawakan firman Tuhan dan kalian ayo semuanya dicatat ya. Dan gimana ya, mendengar cari kata-kata namanya bersukacita. Oke? Yang disampaikan oleh Kak Yogi ya. Yang disampaikan oleh Kak Yogi. Terhitungnya gitu. setelah doa firman amin. Baru kalian Yes. hitung ada berapa kata sukacita nanti. Nah setelah itu nggak cuma dicatat doang. Tapi nanti nih jawabannya guys kalian harus masukin ke Instastory @GMS Jakarta dan @GMS Tangerang. Ya, jadi nanti di Instastory GMS Jakarta dan GMS Tangerang bakal ada template-nya. template-nya. Yes, nanti Yoi. diambil dari sana ya. Betul. Terus gak kalian ngambil doang, kalian mesti post juga di story kalian. Serta Yes. mention ke @GMS Jakarta dan juga @GMS Tangerang. Betul. Oke, kalau gitu sekian segmen Hati yang Gembira adalah obat kali ini. Seperti biasanya bakal saya tutup dengan sebuah pantun. Bapak Lurah metik markisa, Cakep. habis dipetik banyak yang minta. Cakep. Bersukacitalah senantiasa, karena Tuhan beserta kita. See you Yeay, Voltager. see you. Shalom Voltage! Semua yang bersuka cita dimanapun kalian berada, yuk kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Everybody clap your hands. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. The joy of the Lord is our strength. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kuduslah Raja segala Raja, ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa.
ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia dalam hadiratnya. Ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia dalam hadiratnya. Ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia dalam hadiratnya. Ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan dalam hadiratnya. Ku temukan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya. Yes Tuhan, kami tahu dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan Yesus. Tuhan, nyatakanlah hadirat-Mu dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan Yesus. Di kamar kami, di ruang tamu kami, di rumah kami Tuhan. Izinkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang siap untuk mendengar firman. Berikan kami telinga seperti seorang murid yang mau duduk diam, tinggal diam, yang serius untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak Voltage siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Voltage. Kakak percaya kalian pasti jawabnya masih pelan. Sekali lagi ya. Shalom Voltage. Shalom. Senang sekali Kak Yogi akhirnya bertemu lagi dengan kalian walaupun hanya melewati layar kaca. Tapi Kak Yogi percaya dengan iman, kalian semua juga kangen sama Kak Yogi ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang sukacita. Pertama kita bahas tentang sukacita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih sukacita itu? Kalau kalian baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sukacita adalah suka hati, girang, girang hati, kegirangan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi apa menurut Alkitab? Menurut Alkitab, sukacita itu lebih dari sekedar emosi atau perasaan. Sukacita adalah salah satu buah roh. Dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena buah roh yang bisa disebut juga karunia Tuhan, karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Jadi lebih dari sekedar emosi atau perasaan sukacita menurut Alkitab. Jika kita sudah tahu apa itu sukacita, sukacita adalah pemberian dari Tuhan. Lalu apa ya yang dapat menyebabkan sukacita itu hilang dari dalam diri kita atau pergi dari diri kita? Kakak akan membahas beberapa alasan kenapa seseorang itu bisa tidak merasakan sukacita atau kehilangan sukacita. Yang pertama, catat di catatanmu baik-baik. Yang pertama, orang bisa kehilangan sukacita karena ketika tidak mendapatkan apa
apa yang diinginkan. Setiap orang pasti punya keinginan. Kakak pun punya keinginan. Kalian juga pasti punya keinginan. Selama kita hidup di dunia ini pasti kita punya namanya keinginan. Tapi apa yang terjadi ketika keinginan kita itu tidak terkabul? Biasanya pasti akan ngerasa kecewa, marah, apalagi sedih, apalagi ya. Pokoknya semua perasaan negatif. Dan hal-hal itu membuat kita tidak bisa merasakan namanya sukacita. Ketika keinginan kita tidak terkabul. Kakak kasih beberapa contoh kejadian. Akhir-akhir ini di Jakarta, di Jabodetabek lagi musim namanya sepeda, betul? Nah, kalian ini mungkin ngelihat teman-teman kalian, pada seru ya main sepeda, tapi aku gak punya sepeda. Muncul keinginan ingin punya sepeda. Kalian sudah request nih ke papa mama, Mama aku pengen punya sepeda dong kayak teman-teman aku, kayak tetangga-tetangga aku. Terus udah request, pas naik-naikan kelas ya, naik kelas beliin aku ya. Terus pas kalian sudah naik kelas, ternyata sepedanya belum ada. Akhirnya apa yang terjadi? Ngambek biasanya, sedih, marah. Kok mama gak beliin aku sih? Kok papa gak beliin aku sih? Aku kan pengen sepeda itu, padahal belum tentu itu kebutuhanmu. Mungkin papa mamamu lagi mempersiapkan beli yang lain untuk kebutuhan sekolahmu atau mungkin kebutuhan sehari-hari. Sehingga sepedanya belum bisa kebeli. Atau sekarang ini kan lagi COVID-19. Kakak ingin ya COVID ini segera berakhir. Segera ketemu deh si vaksinnya. Tapi kan pada kenyataannya apa? Belum ada. Kita masih belum boleh keluar rumah. Kakak udah kangen mau keluar rumah. Mau ketemu teman, mau ibadah bareng sama kalian. Atau kalian mungkin juga udah kangen sama sekolah. Sama bangku sekolah, sama kursi sekolah mungkin. Atau sama jajanan sekolah. Nah tapi yang terjadi apa? Belum ada, kita masih ada COVID-19. Apa yang terjadi? Marah, sedih, dan segala perasaan negatifnya. Sehingga itu membuat seseorang tidak merasakan lagi tidak merasakan lagi sukacita. Makanya hati-hati. Punya keinginan boleh, manusiawi. Kakak pun punya keinginan. Tapi jangan sampai ketika keinginan kita tidak terjadi atau terkabul, itu dapat mempengaruhi hatimu. Sukacita yang Tuhan berikan, kamu bisa hilangkan. Ya, hati-hati yang pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang bisa kehilangan sukacita? Yang kedua itu ketika kita melakukan dosa. Sebagai anak-anak Tuhan yang punya Roh Kudus di dalam hati kita, ketika kita tidak taat atau melakukan dosa, otomatis kita akan down. Kenapa down ya? Pertama, intimidasi dari si iblis. Ketika kalian melakukan dosa, iblis akan bilang, udah ngelakuin dosa sekali, udah lakukan aja seterusnya. Toh udah kecebur di lumpur, udah main lumpur sekalian. Atau, kamu gak berharga. Anak Tuhan kok lakuin dosa, kamu gak bakal diampuni. Kamu akan dijauhi, siap-siap jadi teman aku. Kita akan ketemu di neraka, kamu gak berharga. Iblis akan terus mengintimidasi kamu. Sehingga perasaan sukacita atau sukacita dalam hatimu bisa hilang. Kita tahu ketika kita sedang berbuat dosa atau tidak taat, kita sedang melukai perasaan Roh Kudus. Yang kedua nih maksudnya, tadi yang pertama kan intimidasi iblis. Yang kedua itu kita adalah anak Tuhan, punya Roh Kudus dan kita sadar ketika kita melakukan dosa itu kita sedang melukai perasaan Roh Kudus. Itu juga akan membuat kita down. Iya ya, tadi aku ngelukai perasaan Roh Kudus ya. Dan itu akan membuat kita juga down. Tapi di satu sisi kita bersyukur ketika kita melakukan dosa atau mau melakukan dosa, ada alarm, ada pengingatnya, ada remindernya dalam hatimu kalau kamu sudah melakukan dosa dan kamu harus segera bertobat. Bertobat, jangan lakukan lagi kesalahan tersebut.
Malah jangan sampai kalian tuh mengasihani diri sendiri kayak, oh iya ya aku udah berdosa, ya udah deh. Dosa aja deh seterusnya. Jangan. Malah bersyukur ada Roh Kudus yang ngingetin kamu di hatimu, suruh kamu bertobat, artinya Roh Kudus masih mengasihi kamu. Masih mengasihi kamu. Menyuruh kamu untuk kembali ke jalannya, untuk kembali taat. Berbahaya sekali jika kita melakukan dosa dan kita tidak mendengarkan atau tidak mendengar suara Roh Kudus di hati kita. Artinya kalian sudah berhasil membungkam suara Roh Kudus sepenuhnya. Kalian enjoy sama dosa kalian, itu malah lebih bahaya. Kalau kalian mulai enjoy kayak gitu, cepat-cepat datang ke kakak-kakak CGL, kakak-kakak Voltage bilang, Kak aku kalau sekarang ngelakuin dosa nyaman ya. Aku gak ngerasain apa-apa lagi ya. Nah, something wrong. Berarti kamu berhasil membungkam suara Roh Kudus sepenuhnya dalam kehidupanmu. Dan kakak berdoa, tidak ada anak Voltage yang seperti itu ya. Tapi kalau seandainya ada pun segera datang. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Ya, lanjut. Yang pertama tadi karena kita ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua ketika kita melakukan dosa. Yang ketiga alasannya kenapa orang bisa kehilangan sukacita adalah ketika mulai membanding-bandingkan. Ketika kita nih mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita atau dalam diri kita. Seringkali kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Contoh, kalian sedang sedih misalnya karena ya tadi contohnya sepeda, gak punya sepeda. Kalian mulai membandingkan, ih enak ya si Budi punya sepeda, aku gak punya sepeda. Enak ya Budi lantainya ada 5 lantai rumahnya, aku cuma baru 4 lantai, beda selantai. Buat apa dibanding-bandingkan, emang kamu soal matematika, kamu kan perbandingan ya. Kamu ini hidup kamu bukan soal matematika, jadi buat apa dibanding-bandingkan? Emang ada manfaatnya membanding-bandingkan dirimu dengan kehidupan orang lain? Yang ada ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, akan membuat muncul perasaan apa? Iri hati, kecewa, atau marah, dan lainnya. Apakah ketika kita membandingkan nih diri kita dengan orang lain, apakah langsung terjadi perubahan? Misalnya tadi lantai 4, lantai 5. Ketika kita banding-bandingkan langsung berubah. Rumahnya jadi lantai 5. Enggak kan? Jadi buat apa dibanding-bandingkan? Kalau orang udah mulai membanding-bandingkan berarti kamu siap untuk kehilangan namanya sukacita. Jadi hati-hati. Hati-hati ya. Kalau udah memulai mau coba banding-bandingkan nih. Stop. Aku gak mau stop. Karena aku mau bersukacita. Oke ya, lanjut. Yang keempat, alasannya kenapa orang tidak merasakan sukacita adalah ketika kita mengalami situasi yang buruk. Situasi yang buruk itu seperti apa sih Kak? Siapa di sini, Kakak tanya dulu, siapa di sini kalau yang mengalami situasi yang buruk kalian bersukacita? Angkat tanganmu. Pasti nggak ada. Karena setiap orang yang sedang mengalami masa-masa yang buruk, kamu pasti tidak merasakan namanya sukacita. Kejadian buruknya seperti apa sih? Contoh kejadian buruk adalah ketika kalian kehilangan orang yang kalian kasihi. Atau mungkin ketika kalian tidak naik kelas. Teman-teman kalian naik kelas, kalian nggak naik kelas. Itu salah satu contoh kejadian buruk. Hal tersebut memang membuat situasi yang buruk itu terkadang membuat kita jadi sulit untuk bersukacita. Situasi yang buruk memang terkadang mengendalikan perasaan seseorang, perasaan kita. Ketika ada temannya mengganggu nih contoh ya. Ketika ada temannya mengganggu kamu, sedang bully kamu, sedang mukulin kamu, atau ngata-ngatain kamu. Biasanya tuh ketika kalian mengalami kejadian yang buruk seperti itu, otomatis di dalam diri kita pasti marah, ingin melawan, ingin ngatain balik, ingin berkata kasar, atau bahkan kalian ingin menyakiti teman kalian. Pengen rasanya aku pukul aja deh Kak. Pukul aja deh orang seperti itu. Atau nih, situasi buruk yang menurut Kakak agak-agak selepek atau sepele ya. Ketika mati listrik, ketika kalian kalah
main games. Atau apa lagi? Ketika lapar, ada loh orang-orang lapar yang rese, yang merasa itu jadi situasi buruknya, itu juga akan membuat orang tersebut jadi marah terkadang. Situasi buruk orang tersebut jadi marah-marah. Jadi hati-hati ketika kalian mengalami situasi yang tadi kakak sebutkan. Masih banyak situasi buruk yang lainnya. Karena di saat seperti itulah orang kehilangan sukacita mereka. Memang kita tidak dapat mengendalikan situasi sih. Siapa kita? Kita bukan Tuhan. Kita gak bisa mengendalikan situasi yang terjadi. Kita gak bisa mengendalikan COVID ini. Kita gak bisa mengendalikan siapa yang harus meninggal duluan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah cara kita meresponi kejadian tersebut. Meresponi situasi tersebut. Kayak gini mau sharing pengalaman kakak. Kakak pernah mengalami situasi yang buruk? Pernah. Kakak sekarang anak yatim. Anak yatim itu tidak punya papa atau punya mama. Papa kakak meninggal dunia 7 tahun yang lalu. Sedih pasti. Kehilangan orang yang dikasihi pasti sedih sekali. Susah untuk bersuka cita, iya pasti. Manusiawi, kakak masih nginjak bumi. Pasti sedih. Tapi kakak kan gak bisa mengendalikan situasi tersebut. Kakak gak bisa bilang, Tuhan tolong dong di hold dulu papaku biar hidup. Enggak. Kita gak bisa mengendalikan situasi tersebut. Itu udah kehendaknya Tuhan. Tapi kakak bisa mengendalikan, meresponi atas kejadian tersebut. Kakak berduka, yes. Kakak berduka. Alkitab juga katakan kan, ada waktu berduka, tapi ada juga waktu bersukacita. Jangan lama-lama. Maksud orang itu ketika bisa kehilangan sukacita, ketika mulai mengasihani diri sendiri. Contoh kakak misalnya, kakak kan udah 7 tahun lalu meninggal papanya. Terus ketika kakak, seandainya nih kakak mengalami situasi yang buruk tersebut dan kakak belum menerima sukacita. Kakak masih merasa sedih, mengasihani diri sendiri. Kok aku gak punya papa ya, teman-temanku punya papa. Mungkin kakak merasa sedih selama sebulan, selama setahun, selama 2 tahun, selama 5 tahun kakak masih sedih. Padahal Tuhan pengen memberikan sukacita ke kakak. Tapi kakak selalu nolak, enggak Tuhan stop. Aku mau sedih dulu. Aku mau sedih dulu. Enggak kayak gitu caranya. Enggak kayak gitu. Nanti kakak akan jelaskan kenapa harus bersukacita. Bukan berarti ketika papa kakak meninggal kakak bersukacita loh ya. Tidak. Kakak berduka, yes kakak berduka. Tapi kakak gak mau berlama-lama di dalam situasi buruk tersebut. Terus jadi hati-hati ketika kalian mengalami situasi buruk tersebut. Itu juga dapat menghilangkan sukacita di dalam diri seseorang. Nah karena kita udah tahu nih tadi beberapa alasan kenapa orang bisa kehilangan sukacita dan kalian harus hati-hati ketika kalian mengalami 4 situasi yang tersebut yang tadi. Ketika keinginan kalian tidak terpenuhi, ketika kalian berbuat dosa, ketika kalian mulai membanding-bandingkan, dan terakhir ketika kalian mengalami situasi yang buruk. Jadi hati-hati. Nah kakak akan menjelaskan manfaatnya sekarang. Manfaat kita bersukacita. Makanya kita katakan bersukacitalah. Ya, yang pertama catat lagi. Manfaatnya yang pertama membuat ganteng atau cantik. Coba ya kita buka dulu di Amsal 15 ayat 13. Kita buka. Amsal 15 ayat 13. Isi firman Tuhan seperti ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Alkitab katakan hati yang gembira membuat muka, wajah kita berseri-seri. Ayat tersebut enggak hanya sebatas kalimat loh. Atau kakak jelaskan dulu dia maksud ayatnya ini. Terkadang kayak gini, orang menyamakan kata sukacita dan ekspresi bahagia. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Orang bisa kehilangan sukacita tapi wajahnya terlihat bahagia. Bisa. Tapi kalau orang yang hatinya bersukacita, pasti wajahnya bahagia. Ya, nah ini nih hati yang gembira, hati. Alkitab katakan hati yang bersukacita membuat muka berseri-seri. Dan itu enggak cuma sekedar ayat doang, tapi ada penelitiannya loh. Ada penelitiannya loh. Kenapa? Yang bikin make sense, kenapa hati yang gembira membuat kita ganteng atau cantik?
Jadi kayak gini, penelitiannya bilang kayak gini, jika seseorang gampang marah-marah atau ngegas-ngegas gitu, gak cuma marah loh, menggerutu juga, menggerutu kayak ngedumel, kayak apa sih? Apaan sih suka. Nah itu menggerutu. Tanpa sadar kalian itu sedang mengerutkan dahi kalian. Dan tanpa sadar otot di wajah kalian menjadi tegang. Karena marah. Mana ada orang marah-marah nyantai. Iya nih aku marah. Kan gak kayak gini kalau orang marah. Pasti tegang mukanya. Dan itu membuat kalian menjadi jelek atau cepat tua. Terus secara emosional juga loh. Ketika kalian marah, itu membuat seseorang menjadi stres. Jadi kalau sering marah-marah jadi cepat tua. Mau cepat tua. Jangan sampai loh, kalian Kak, aku kan masih kecil. Masih kelas 4, 5, 6, 7. Nah iya makanya jangan sampai kalian masih umur segitu tapi wajahnya tua. Kakak aja mau terus awet muda. Apalagi kalian juga harus selalu muda. Makanya bersuka cita. Selain ganteng sama cantik, ada plusnya, ada bonusnya. Ketika kalian bersuka cita, kalian mendapatkan plus sehat. Karena hati yang gembira adalah obat. Kayak tadi segmen di awal. Iya, plus sehat. Dan itu juga ada penelitiannya. Kakak bacakan jurnal-jurnalnya ya. Di tahun 2006 yang dilakukan oleh peneliti di Carnegie Mellon University berjudul panjang judulnya. Positive Emotional Style Predicts Resistance to Illness After Experimental Exposure to Rhinovirus or Influenza virus. Jadi menyatakan hati yang gembira itu menguatkan imun untuk membentengi diri dari serangan flu dan batuk pilek. Sedangkan menurut penelitian dari universitas yang sama pada tahun 2003 menyatakan bahwa orang yang tidak bahagia, yang tidak bersuka cita 3 kali lipat rentan terhadap penyakit flu. Jadi kalau orang suka marah-marah, itu akan imunitasnya akan menurun. Dan kalian jadi gampang terkena flu. Terus, tapi bukan berarti ada sih penelitian lagi. Pokoknya kalian bisa searching di Google kalau nggak percaya sama kakak, searching aja. Ada banyak penelitiannya. Jika kalian masih penasaran mau sendiri, nah kalau udah gede makanya jadi scientist, jadi peneliti ya, bisa. Nah tapi bukan berarti ya ketika, jadi kalau kita punya sukacita juga sehat ya. Ya udah aku setiap hari makan Indomie aja ya Kak. Enggak kayak gitu, tetap makanya harus sehat, tidurnya juga harus cukup, juga membantu kesehatan kamu. Bukan berarti ketawa terus, sukacita terus, ya udah aku bersukacita, aku tidurnya malam terus, subuh terus, mumpung masih online kelasnya. Atau ya udah aku makannya sembarangan aja, makan yang enggak sehat, makan yang kotor, makan goreng-gorengan dan sebagainya. Enggak kayak gitu, kalau kayak gitu berarti punya pemikiran yang salah ya. Jadi jangan seperti itu, jadi tetap manfaat yang pertama membuat ganteng dan cantik plus sehat. Yang kedua itu manfaatnya adalah sukacita bisa menular. Emang virus doang yang bisa menular? Sukacita juga bisa menular loh. Contohnya, kalian gak percaya ini kalian bisa tiru deh di rumah. Jadi kayak gini, kejadiannya, pernah gak kalian mengalami kejadian, kalian melihat video orang tertawa, terbahak-bahak. Ketika kalian lihat, padahal gak ada kejadian lucu, cuma lihat orang ketawa terbahak-bahak, otomatis kalian akan ikutan tertawa. Minimal senyum deh. Nanti boleh cari di YouTube atau dimanapun lah. Kemarin tuh kakak juga menemukan namanya video senam yoga ketawa. Kalau kalian mau boleh nanya ke kakak-kakak Eagle Kids. Udah pada tahu lah mereka, nanti kakak kasih link videonya di mana. Waktu kakak lihat, lucu aja, dia lagi yoga langsung ada otomatis kakak tuh lihat juga ikutan ketawa. Nah atau kalian lagi ngumpul sama teman-teman kalian atau Zoom bareng teman-teman kalian. Lalu orang tersebut sering ketawa, pembawanya sukacita, otomatis juga nular jadi ikut happy.
Pernah gak punya teman-teman yang seperti itu? Teman-teman yang datang ini sering bawa jokes lucu atau sering bawa kabar sukacita. Kakak yakin dan percaya orang-orang yang seperti itu temannya banyak. Karena apa? Menyenangkan punya teman yang seperti itu. Yang tadi kita bete nih, mungkin lagi bad mood, ketemu teman yang seperti itu tuh, yang tadi bapak bawain sukacita yang, hai apa kabar? Aku punya jokes misalnya, jokes apalah itu, recehan apalah gitu. Pasti seneng ketemu teman yang seperti itu. Jadi ya kakak juga punya teman seperti itu, ada sih beberapa nggak banyak ya 3-5 lah adalah. 3 atau 5 maksudnya. Jadi orang-orang seperti itu tuh menyenangkan. Kakak berdoa kalian semua jadi orang yang seperti itu. Jadi orang yang selalu membawa vibes-nya sukacita. Jadi orang-orang suka bergaul denganmu, suka ketemu sama kamu, suka ngobrol sama kamu. Karena apa? Sukacita itu menular. Jangan sampai kalian jadi sebaliknya. Teman yang suka marah-marah, teman yang suka menggerutu, teman yang ngeselin, atau teman apa? Baperan. Punya perasaan ya, iya kita punya perasaan sih. Cuman kalau ya baperan ya males juga sih ya teman kayak gitu ya. Dikit-dikit, iya nih aku sedih, ya baperan deh pokoknya. Gak enak sekali atau annoying, atau ya yang annoying kayak gitu lah. Jangan sampai ya, jadilah teman-teman yang selalu memiliki sukacita ya. Jadi itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, sukacita mendatangkan harapan. Kita buka ayatnya. Di Roma 15 ayat 3. Oke, Roma 15 ayat 3. Beginilah isi firman Tuhan. Roma 15 ayat 13, sorry. Roma 15 ayat 13 isi firman Tuhan seperti ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Harapan ada supaya kita ini punya iman dalam menjalani kehidupan ini. Sebelumnya kakak sudah menyebutkan salah satu hal yang dapat merebut sukacita seseorang, yaitu dosa dan situasi yang buruk. Nah, ketika kamu memilih untuk tetap bersukacita, Alkitab katakan apa tadi? Roh Kudus akan memberikan kamu kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Contoh, apa sih hubungannya sukacita sama harapan? Kakak kasih contoh seperti ini. Contoh kalian jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa, segera bertobat. Jangan berlama-lama, jangan nyaman di dosa tersebut. Jangan biarkan si iblis mengintimidasi kamu selalu. Segera bangun, segera bertobat, minta ampun sama Tuhan. Nah, ketika kamu bertobat minta ampun, akan muncul namanya harapan. Harapan apa Kak? Harapan supaya kamu berubah. Harapan kamu terbebas dari dosa yang mengikat kamu. Sukacita tetap ada, muncul harapan. Yes, aku bisa berubah. Aku pasti bisa berubah. Aku pasti bisa bebas dari ikatan dosa ini. Aku percaya tersebut. Atau contoh lain, ketika kamu mengalami situasi yang buruk, seperti yang kakak alami, kehilangan orang yang dikasihi. Ketika kamu berlama-lama di dalam kesedihanmu. Contoh kamu gak punya papa atau mama atau gak punya kedua-duanya. Ketika kamu membiarkan rasa sedihmu menguasai diri kamu. Padahal Tuhan ingin memberikan sukacita dalam hatimu. Kamu akan tidak melihat adanya harapan. Kayaknya tuh ke depan, aku masa depanku suram deh kayaknya. Aku gak punya orang tua, aku gak punya papa, atau aku gak punya mama. Aku sendirian di dunia ini, misalnya seperti itu. Tenggelam dalam kesedihan, kamu mengasihani diri kamu sendiri.
kamu gak akan punya harapan. Tapi beda ceritanya. Kalau kamu, oke Tuhan, aku tahu situasiku buruk, tapi aku mau klaim sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kalian mulai menerima situasi tersebut, akan muncul namanya harapan di dalam kehidupanmu. Harapannya apa? Harapan hari depan pasti akan lebih baik. Tuhan sudah merancangkan rencana yang hebat dan luar biasa atas hidupku. Situasi yang buruk semua punya expired date-nya. Ada tanggal kadaluarsanya. Aku akan bebas dari masa ini. Aku akan menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah rencanakan atas kehidupan aku. Ya, jadi jangan berlama-lama dalam kesedihanmu. Ketika kamu menerima sukacita akan muncul harapan. Oke? Lanjut, manfaat yang keempat. Manfaat yang keempat ketika kamu bersukacita. Sukacita mendatangkan penyertaan Tuhan. Ayatnya ada di 2 Korintus 13 ayat 11. Kau Yuki bacakan 2 Korintus 13 ayat 11. Isi firman Tuhan seperti ini. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berikut adalah nasihat Paulus untuk jemaat Korintus pada saat tersebut. Tapi ini juga nasihat untuk kita semua anak-anak Tuhan. Untuk kamu semua anak-anak Voltage. Ini nasihat buat kita semua. Siapa di sini yang gak butuh penyertaan Tuhan? Pasti gak ada. Selama kita hidup di dunia ini, kita butuh namanya penyertaan Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab kalau kalian baca, bukan kalau, kalian baca Alkitab maksudnya, pasti akan banyak cerita, banyak tokoh Alkitab yang minta penyertaan Tuhan. Contoh Musa. Musa minta penyertaan Tuhan untuk keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Atau Yosua minta penyertaan Tuhan ketika mau masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, lawan tembok Yeriko dan bangsa-bangsa yang lain di situ. Semua butuh penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan juga bisa dibilang seperti, penyertaan Tuhan adalah tuntunan Roh Kudus yang memang harus kita butuhkan setiap harinya. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, ya kita butuh penyertaan Tuhan. Apakah hubungannya? Kakak kasih contoh. Ketika kalian punya tugas-tugas sekolah, mungkin banyak sekali Kak, apalagi sekarang online banyak banget tugas-tugas sekolah. Terus situasi rumahmu nih situasi rumahmu seperti ini. Kakak kasih situasi misalnya, mama sering ngomel-ngomel di rumah. Sering nyuruh-nyuruh kamu. Udah sering nyuruh-nyuruh, sering ngomel-ngomel. Terus ada adik lagi di rumahku Kak yang sering gangguin aku. Setiap aku ngerjain tugas sekolah. Pasti jengkel kan? Pasti marah kan? Nah situasi tersebut itu, padahal tuh kalian harus situasi tersebut kan kita tidak bisa kendalikan. Yaitu yang terjadi. Terus kita tapi harus selesaikan tugas sekolah. Harus dikumpul kasih ke gurumu. Tugas sekolahnya hari itu juga. Ketika kalian perasaannya marah-marah atau jengkel. Kalian ya udahlah. Kerja tugas sekolahnya bisa selesai gak? Bisa. Tapi terbaik gak? Belum tentu. Mungkin kalian asal-asalan jatuhnya. Mungkin kalian jadi kayak ya udahlah. Yang penting selesai. Yang penting selesai. Jadi hasilnya gak terbaik. Ya udah. Ketika kalian menghadapi situasi tersebut dan kalian nih mulai sadar nih, aku mau marah. Kalian harus segera stop. Stop, tenangkan dirimu, cari Tuhan. Tuhan, aku gak mau marah-marah. Tuhan, berikan aku sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kalian mulai tenang, kalian bisa mengerjakan tugas sekolahmu dengan yang terbaik. Dan bisa selesai. Situasinya berubah gak? Enggak, mama tetap marah-marah atau mama tetap nyuruh-nyuruh, adik tetap ngegangguin kamu. Yang berubah apa? Cara kamu meresponi kejadian tersebut. Kalian memilih tetap
sukacita. Kak Yogi nulis ini nggak cuma tulisan doang, nggak cuma nyampein doang. Kak Yogi juga mengalaminya. Bedanya Kak Yogi itu di kantor, kalian tuh ngerjain tugas-tugas sekolah. Ketika Kak Yogi punya tugas kantor yang banyak sekali dan Kak Yogi mulai, kok banyak banget ya, mulai ngedumel, mulai mau marah. Roh Kudus pasti akan selalu ingetin Kak Yogi, Yogi, oh iya, yaudah lebih baik Kak Yogi diam bentar, tenangin diri. Tuhan, aku gak mau marah-marah, aku mau melakukan yang terbaik. Berikan aku sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kak Yogi ngerjain tugasnya yang terbaik jadinya, kerjanya yang terbaik. Itu loh maksud dari sukacita mendatangkan penyertaan Tuhan. Mungkin yang tadi tugasnya susah, kalau kita ngadepinnya marah-marah ya tetap susah. Tapi ketika kita tahu itu soalnya susah, ketika kita hatinya tenang, hatinya penuh dengan sukacita, jadi mudah. Karena kita dituntun sama Roh Kudus bagaimana cara mengerjakannya. Itu maksudnya sukacita mendatangkan penyertaan Tuhan. Ya, jadi izinkan Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Makanya setiap pagi kalian bangun tidur, buka mata, jangan langsung buka HP. Tapi langsung berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, minta sukacita, damai sejahtera terus singgah dalam hatimu. Kak Yogi seperti itu akhir-akhir ini. Kak Yogi setiap bangun tidur, lalu Tuhan berikan aku sukacita dalam hatiku, dalam nama Tuhan Yesus. Karena terkadang kita gak sadar loh, kita berkata, aku oke-oke aja Tuhan. Tapi sebenarnya sukacitanya udah gak ada dalam hati kita. Jadi kalau kalian mulai merasa, aku kayak gak sukacita deh. Ingat firman Tuhan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam satu ayat itu diulang lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Jadi kan ayat yang tadi itu sebagai pengingat kita ketika kita mulai merasa kehilangan sukacita. Berdoa, minta sama Tuhan, minta setiap hari. Atau Kak, aku lagi mengalami bad day banget, hard day banget, kayak buruk banget situasiku Kak. Masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kita menemukan kebahagiaan, dalam hadirat Tuhan kita menemukan ketenangan. Kak Yogi pernah mengalaminya? Pernah. Kak Yogi merasa, I'm fine, I'm okay. Jadi waktu kabar-kabar COVID-19, Kak Yogi mau share pengalaman Kak Yogi. COVID-19 kan kira-kira masuk ke Jakarta, Indonesia itu kabar-kabarnya Maret. Cuman masih belum dianggap serius ya, masih dianggap bercandaan. Indonesia kuat-kuat, orang Jakarta kuat-kuat. Padahal ya karena belum ketahuan aja. Ketika mulai terjadi beberapa sistem perubahan di Jakarta, adanya PSBB, terus kakak kerjanya mulai dikurangi, lalu kita pelayanan nih, ketemu kalian nih, Eagle Kids mulai online. Kak Yogi awalnya merasa, ya I'm fine. Kak Yogi happy loh. Karena apa? Kak Yogi libur hampir 2 bulan. Selama kerja atau selama sekolah gak pernah libur. Hampir 2 bulan. Gara-gara ini hampir libur 2 bulan. Wah, I'm happy. Setiap bangun selalu bilang ke diri sendiri, aku oke. I'm happy. Tapi di satu sisi, kayak di hati Kak Yogi ini ada yang kosong. Baca firmannya cuma baca firman aja, ya doa ya cuma sekedar doa aja. Terus pas Kak Yogi kan suka nonton film, nonton seri, nonton YouTube. Waktu nonton sampai di satu titik ketika Kak Yogi nonton, biasanya Kak Yogi ngerasa happy, ini nggak ngerasain apa-apa. Kayak, oh ya udah, lihat YouTube cuma klik. I feel nothing. Kayak bosen, bangun tidur lihat tembok, karena kan nggak boleh keluar rumah. Itu pun udah Kak Yogi agak variasiin hidupnya biar nggak mau nonton, tapi tetap kayak ada yang kosong. Sampai suatu ketika, malam-malam Kak Yogi ingat, jam 9 malam, udah rebahan, udah tiduran. Tanpa sengaja, Kak Yogi di YouTube lagi lihat-lihat, lagi scroll-scroll. Ada worship night gitu di YouTube. 30 menit ya boleh lah.
awalnya coba-coba. Klik aja dulu. Klik, asik lagu-lagunya. Kunci dasarnya juga pas nih, ya udah coba. Ya udah, oke. Ambil sikap doa, bangun dari rebahannya, dari tidurannya, sungguh-sungguh. Tahu gak apa yang terjadi? Tanpa sadar tuh, ketika Kak Yogi sungguh-sungguh datang ke Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, wah, kayak apa ya? Ngerasain, ternyata I'm not okay. I'm not okay. Ternyata sukacita Kak Yogi udah hilang. Ternyata Kak Yogi ngerasain kebosanan yang luar biasa. Kerinduan yang luar biasa sama Eagle Kids sampai membuat Kak Yogi tuh kayak marah, kecewa sama situasi tersebut. Bukan marah sama orang, tapi lebih ke marah sama situasinya. Dalam hadirat Tuhan tuh kayak Roh Kudus memeriksa hati Kak Yogi. Yogi, kamu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya Tuhan, ampuni aku ya. Aku yang ngerasain sukacita lagi. Kak Yogi nangis-nangisan di situ. Kakak bersyukur sih punya kamar sendiri. Jadi Kak Yogi bisa bebas. Nangis-nangisan sama Tuhan tanpa harus malu, tanpa harus ada yang judge. Ketika Kak Yogi datang ke Tuhan terus nyanyi, Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Ternyata ini yang Kak Yogi butuhkan. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Tim PAW boleh maju. Jadi di lagu itu kakak benar-benar kayak kejar banget. Ternyata selama ini yang kakak butuhkan. Ternyata selama ini kakak cuma butuh diam di dalam hadirat Tuhan. Tapi Kak Yogi gak ngelakuin. Kak Yogi selalu bilang, I'm okay. I'm okay. I'm okay. Tapi Roh Kudus bilang, you are not okay. Jadi pada siang hari ini, yuk boleh tutup Alkitabmu. Kita mau sama-sama datang ke Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Semua bangkit berdiri, dimanapun kalian berada, kita mau datang sungguh-sungguh ke Tuhan. Tanpa ada penghakiman, kita mau sama-sama minta sukacita itu dalam hadirat. Minta sukacita itu tinggal dalam hati kita. Kita mau angkat pujian yang tadi sebelum firman Tuhan dalam hadiratnya. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Korban terindah akan ku sembahkan. Katakan pujian. Pujian menaikkan. Jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan
pujian dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan ku berdiam. Ku berdiam dekat Bapa. Semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan. Yes, untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala. Kami bernyanyi Tuhan. Bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan. Pujian, pujian ku naikkan. Jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan, penuhi kami Tuhan. Anak-anak voltage, dalam hadirat Tuhan ada sukacita, dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Sekarang taruh kedua tanganmu di dada. Kita mau sama-sama cek hati kita. Apakah masih ada sukacita di dalam hatimu? Atau sukacita itu sudah lama pergi dari hatimu tanpa kamu sadar? Atau mungkin sekarang kalian sadar kalau kalian merasa gak sukacita. Yuk sama-sama datang ke Tuhan. Minta ke Tuhan, Tuhan, aku minta sukacita. Aku memilih sukacita Tuhan. Kita mau sama masuk hadirat Tuhan. Musik boleh mainkan refnya secara lembut. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan.
Kami percaya ada Roh Kudus yang selalu menyertai setiap anak-anak Voltage dimanapun mereka berada Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Kalau selama ini hati kami kosong, hati kami tidak ada rasa sukacita ya Tuhan, tidak ada sukacitanya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Melepaskan sukacita dalam setiap hati anak-anak. Tinggal di dalam hati anak-anak Tuhan. Kami ingin merasakan kembali sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan iblis mengambil sukacita kami Tuhan. Kami gak mau menukarkan sukacita kami dengan apapun ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Mu, Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan dalam hadirat-Nya dalam bukan kasih-Nya. Voltage, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman kami menerima sukacita dari Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus ingatkan kami selalu kalau kami mulai kehilangan sukacita kami. Kami mau selalu menjadi anak-anak yang selalu bersukacita Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu ini Kau yang memateraikannya Tuhan dalam setiap hati anak-anak. Dan aku melepaskan berkat-berkat yang terbaik Tuhan atas kehidupan setiap anak-anak ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Jadikan mereka terang dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati Papa dan Mama kami Tuhan Yesus. Lindungi kami semua sekeluarga aman di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar kasih Tuhan Yesus penyertaan Roh Kudus tinggal mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat yang terbaik katakan amin.